Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nana, siswa kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang IPAS ya. Apa itu IPAS? Pengetahuan sosial. Di sini kita akan mempelajari sifat-sifat dari cahaya. Ada apa saja kan sifat-sifat cahaya? Sebelum kita masuk di untuk mengingat lagi, yang pertama adalah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi kalau nanti tugasnya sudah selesai dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan. Kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau ada yang berbicara di depan harus didengarkan oleh ibu saya maupun temannya nanti waktu presentasi ya. Kemudian bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Saling sopan dan saling menghormati. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Semuanya nanti akan dinilai partisipasinya baik individu maupun ke dalam kelompok. Ini tadi kesepakatan kelas kita. Selanjutnya, bagaimanakah cahaya bisa merambat? Tahu apa itu cahaya? Apa sih cahaya itu? Apa yang pengen tahu tentang cahaya? Matahari. Matahari adalah sumber cahaya terbesar yang ada di bumi. Selain matahari ada apa? Ada lampu. Ada api, ada lilin, ada senter. Nah, ini bagaimana nanti cahaya bisa merambat? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu? Ya, lanjut. Nanti kita cari tahu. Ini ada gambar apa di sini? Bayangan. Kira-kira kenapa ya kok bisa ada bayangan? Kenapa kok bisa ada bayangan? Karena ada benda yang menghalangi cahaya. Ya, bagus sekali. Di sini ada gambar apa ini? Bercermin. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin kok gak melihat bayangan orang lain? Karena ada pantulan cahaya. Pintar sekali. Selanjutnya ada apa di sini? Pelangi. Nah, bagaimana pelangi itu bisa terbentuk? Apakah orang-orang ada seperti itu pelangi warna-warni? Apakah dikasih warna? Karena hujan. Nah, coba kita energi dan informasi sumbernya kemana kita?
bagaimana cahaya merambat? Kita akan melihat bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan dapat dibiaskan ketika memakai benda transparan seperti air atau kaca. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati benda dengan jelas melalui benda transparan seperti kaca. Namun cahaya tidak bisa menembus. Tentang apa video tadi? Yang bisa menjawab tentang apa video tadi? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa saja sifat cahaya di situ? Nah, apa saja? Cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dapat membentuk bayangan. Bagus sekali, itu tadi isi dari video tersebut. Coba sekarang semuanya berdiri. Kita akan pemanasan dulu. Masih ingat permainan kepala, pundak, lutut, kaki, masih ingat? Masih ingat. Coba sekarang mejanya agak dimajukan. Semuanya. Coba ayo sekarang pegang pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah lebih rileks? Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi sudah mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang aku akan bagikan tugas kelompok kepada anak-anak. Nanti silakan untuk mengerjakan dulu. Untuk itu, ini kelompok auditori. Di sini guru punya kartu dari sifat-sifat cahaya. Coba sini bagikan agak maju yang belakang. Coba ini bacakan yang kelas. Sini agak maju rapat. Sini dibacakan yang belakang. Ayo dibacakan, ini ada sifat cahaya apakah di sini? Yang agak keras. Cahaya bentuknya adalah dapat dibiaskan. Pembiasaan cahaya terjadi saat cahaya melewati batasan antara dua objek dengan kecepatan lambat yang berbeda. Cahaya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Sendok yang dimasukkan dalam air. Selanjutnya ada sifat cahaya apa? Cahaya membentuk bayangan. Bagaimana cahaya bisa membentuk bayangan? Nah, bayangan adalah gambaran yang terbentuk dari pantulan cahaya. Selanjutnya ada sifat cahaya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana cahaya dapat dipantulkan? Pembukaan Benda yang menuju cahaya cahaya dapat dipantulkan saat mengenai permukaan benda yang tidak dapat tembus cahaya. Seperti mengenai apa? Cermin. Selanjutnya ada sifat cahaya. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini disebut
Nah, di sini cahaya dapat menembus benda bening jika melewati kaca, air, ataupun plastik. Kalau mengenai benda yang sifat-sifat dari cahaya. Di sini. Ayo, yang lain silakan ditempelkan di sini sifat-sifat dari cahaya. Dapat membentuk bayangan, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat diuraikan dan dapat merambah. Selanjutnya kita gambar apa di sini? Coba di sini saya punya gambar. Di sini ada, coba ada gambar apa ini? Cahaya dapat dipantulkan. Ada gambar apa di situ? Senter dan kaca. Di sini ada gambar apa? Cahaya dapat diuraikan. Di sini ada gambar prisma yang terkena oleh cahaya kemudian menghasilkan warna pelangi. Di sini ada gambar apa? Cahaya membentuk bayangan benda. Cahaya kalau dibentuk oleh benda maka akan terbentuk bayangan. Di sini ada gambar apa? Cahaya dapat dibiaskan. Contohnya ada gambar apa di sini? Ada gambar pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Pensilnya seperti kata. Di sini ada gambar apa? Cahaya dapat menembus benda bening ya, perhatikan. Di sini ada cahaya dapat menembus benda bening. Apa yang ditembus oleh cahaya di sini? Kaca atau gelas. Yang di sini ada gambar apa? Cahaya dapat merambat lurus. Melihatnya bisa lurus karena ada lubang. Ya, coba maju, tempelkan ke depan satu persatu. Sifat-sifat dari cahaya ada cahaya apa saja? Silakan tempelkan ke depan sifat-sifat dari cahaya. Di sebelah sini.
Sudah kelihatan. Ini adalah penerapan dari sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, itu tadi cahaya dapat merambat lurus. Kalau saya punya pensil dimasukkan ke dalam gelas seperti ini, terlihat seperti apakah pensilnya? Patah. Pensilnya patah. Berarti ini termasuk sifat dari cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, saya di sini punya yang namanya cermin. Bisa kelihatan ya? Coba kelihatan. Ini dari penerapan sifat cahaya, Pak. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, ini. Di sini ada buku. Coba dipegang bukunya. Kira-kira ini nanti bisa apa enggak kelihatan cahaya? Nih, bisa tembus? Bisa tembus? Bisa. Menembus gelas cahayanya? Bisa. Bisa menembus gelas? Bisa. Berarti ini cahaya bisa menembus benda. Kalau coba sekarang saya tembuskan ke sini buku tulis, bisa tembus sampai sana? Tidak bisa. Berarti benda tidak cahaya tidak bisa menembus benda atau gelap. Ya. Cahaya hanya bisa menembus di benda. Coba sekarang kita keluar. Sinar matahari apa tidak? Jawab sinar matahari. Matahari menghasilkan cahaya apa tidak? Menghasilkan. Apa yang kan lihat di bawah kan ini? Bayangan. Nah, bayangan ini dibentuk oleh cahaya matahari karena dialami oleh siapa? Oleh buminya sendiri. Jadi matahari bisa membentuk bayangan benda karena terhalang oleh benda. Bendanya gimana ya? Jadi membentuk bayangan ini ada bayangannya kan? Nah, dari cahaya bisa membentuk bayangan. Selanjutnya, lihat cahaya dapat diuraikan. Jangan ditutupi tempat cahayanya. Lihat spektrum warna. Lihat di sini ada warna yang goyang-goyang ini. Ini seperti warna. Ada warna apa di situ? Merah, biru. Nah, ini adalah sifat dari cahaya dapat diurai. Cahaya dapat diuraikan. Sudah paham semuanya? Sudah. Coba. Ada tugas kelompok. Nanti silakan dikerjakan. Ini tadi sudah saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ini untuk kelompok auditori. Ini untuk kelompok visual dan kinestetik. Nanti waktunya sekitar 5 menit. Silakan presentasi ke depan.
Sudah terlihat. Belum. Mana cahayanya? Baca sifat-sifat cahaya. dalam suatu ruangan. Tadi kita telah belajar tentang sifat-sifat dari cahaya. Sifat-sifat dari cahaya tadi ada 6. Dapat merambat, dapat menembus benda bening, dapat dibantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat dibayangkan. Coba sekarang silakan kerjakan evaluasi yang sudah Ibu Guru siapkan. Baik, hari ini tadi tentang sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi ada cahaya dapat merambat lurus. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui pada rumah yang atapnya adalah genteng dan gentengnya bolong atau ada lubangnya. Di situ ada cahaya matahari yang bisa merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Tadi sudah ada contohnya waktu kita bercermin. Tadi waktu kita bercermin, cahaya matahari dapat dibiaskan. Tadi contohnya adalah saat pensil dimasukkan ke dalam gelas, pensilnya seakan-akan patah. Cahaya membentuk bayangan. Saat kita berdiri di bawah sinar matahari, maka akan ada bayangan dari diri kita. Karena cahaya matahari terhalang oleh diri kita. Kemudian ada sifat cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi. Tadi bisa melihat pelangi ya waktu kita praktek di bawah matahari. Kemudian ada sifat cahaya dapat menembus benda bening. Salah satu penerapannya di rumah kan. Kalau ada rumahnya ada kacanya, biasanya kelihatan terang apa lebih gelap? Nah, itu salah satu penerapan dari sifat cahaya dapat menembus benda bening. Sekian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa dahulu. Ayo silakan.